Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Dayat dan saya dari kelas IATA dengan NIM 20020411021. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan sebagai pemenuhan tugas ujian tengah semester dari mata kuliah hadis tematik. Oke, yang pertama, pertanyaan yang pertama, mengapa kajian hadis tematik dinilai urgent dalam konteks kontemporer? Perlu diketahui bahwa studi ini, yaitu hadis tematik, cocok digunakan untuk keadaan masa kini yang di dalamnya terhadap pembaruan kebutuhan masyarakat. Di dalamnya tampak pemikiran dan pandangan baru disertai dengan kemajuan ilmu dan teknologi, di mana studi ini memberikan pandangan dan pemahaman yang benar. Studi ini juga hadis tematik membantu dalam menampakkan sisi lain dari ijaz dalam hadis sahih dan yang diriwayatkan dengan jelas bahwa sunnah Nabi adalah wahyu dari Allah, meskipun ia adalah dengan makna bukan dengan redaksinya. Karena ijaz ini tidak mudah diketahui oleh manusia selama berabad-abad kecuali melalui sumber ketuhanan. Studi ini juga membantu dalam meletakkan ilmu-ilmu syariat baru yang tumbuh berkembang baru-baru ini untuk menyambut kebutuhan ilmiah umat Islam dalam berbagai bidang pengetahuan kemanusiaan, seperti ilmu jiwa Islam, kemudian informasi Islam, ekonomi Islam, dan lain sebagainya. Kemudian mengenai pertanyaan yang kedua, mengapa pengkaji hadis tematik harus memahami keilmuan dasar hadis? Tentu saja ya, karena bagi pengkaji hadis tematik harus mengetahui dasar-dasar dari ilmu hadis. Untuk apa? Untuk memudahkan pengkaji hadis ini dalam mengkaji hadis tematik gitu. Kemudian pertanyaan yang ketiga, dalam kajian hadis terdapat istilah paradigma, kemudian pendekatan, prinsip dasar, jelaskan hal tersebut terus korelasikan dengan kajian hadis tematik. Oke. Paradigma yaitu bentuk mekanisme seseorang dalam memandang terhadap sesuatu. Maksudnya pandangan orang terhadap sesuatu tersebut yang mengaruhinya dalam berpikir. Adapun pendekatan dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Istilah pendekatan merujuk kepada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Kemudian prinsip adalah satu pernyataan fundamental atau kebenaran umum maupun individual yang dijadikan oleh seseorang atau kelompok sebagai sebuah pedoman untuk berpikir atau bertindak. Itu fundamental. Kemudian prinsip adalah suatu paradigma dalam kajian hadis tematik ini dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang pengkaji hadis tematik terhadap proses pembelajaran. Istilah pendekatan merujuk kepada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Kemudian adapun pendekatan kajian hadis tematik dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang pengkaji hadis tematik terhadap proses pembelajaran. Istilah pendekatan merujuk kepada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Kemudian prinsip kajian hadis tematik adalah suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum maupun individual yang dijadikan oleh seseorang atau kelompok sebagai sebuah pedoman untuk berpikir atau bertindak dalam mengkaji hadis tematik. Kemudian untuk pertanyaan yang keempat, paparkan langkah-langkah metodologis yang biasa dilakukan dalam proses kajian hadis tematik. Oke, yang pertama menentukan tema atau masalah yang akan dibahas. Kemudian yang kedua, menghimpun atau mengumpulkan hadis-hadis yang terkait dalam satu tema, baik secara lafal maupun secara makna melalui kegiatan takhrijul hadis. Kemudian yang ketiga, melakukan kategorisasi berdasarkan kandungan hadis dengan memperhatikan kemungkinan perbedaan peristiwa wurudnya hadis, atau asbabul wurudnya, dan perbedaan periwayatan hadis. Kemudian yang keempat, melakukan kegiatan i'tibar dengan melengkapi seluruh sanad. Kemudian yang kelima, melengkapi penelitian sanad yang meliputi penelitian kualitas pribadi perawi, kapasitas intelektualnya, dan metode periwayatan yang digunakan. Kemudian yang keenam, melakukan penelitian matan yang meliputi kemungkinan adanya illat, yaitu kecacatan dari syadz
dan syadz atau kejanggalan. Kemudian yang ketujuh, mempelajari tema-tema yang mengandung arti serupa. Yang ke-9, membandingkan berbagai syarah hadis. Yang ke-10, melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis atau ayat-ayat pendukung. Yang ke-11, menyusun hasil penelitian menurut kerangka besar konsep. Dan yang terakhir, yang ke-12, menarik suatu kesimpulan dengan menggunakan dasar argumentasi ilmiah. Jadi kurang lebih itu metodologis dalam mengkaji hadis. Kemudian untuk yang pertanyaan yang terakhir, yang kelima, narasikan langkah-langkah metodologis yang digunakan dalam menyesuaikan tugas hadis tematik Anda. Oke. Yang pertama yang harus ditempuh atau yang harus dilakukan adalah menentukan tema terlebih dahulu. Menentukan tema sesuai keinginan, misalnya tema tentang iman, tauhid, kepemimpinan ilmu, etika pakaian, etika pergaulan, etika bisnis, dosa besar, tanda-tanda kiamat, dan sebagainya. Setelah menentukan tema, kemudian kita menghimpun seluruh hadis-hadis yang sahih atau setidaknya hasan. Jadi kalau gak sahih, hasan gitu. Yang senada atau sejalan, tidak sejalan, tanpa kontradiktif, ta'arud atau tanakut. Melalui prosedur takhrij hadis dengan melakukan i'tibarat, mutabi'at, dan syawahid. Setelah berhasil menghimpun hadis-hadis tema, maka dilakukan tahqiq hadis atau prosedur verifikasi dan validasi sehingga dapat diketahui kualitas sanad dan matanya, karena hadis yang memenuhi kualifikasi saja yang layak untuk dimaknai. Agar dapat diketahui historitas suatu hadis, maka pencarian asbabul wurud menjadi signifikan, dapat memperjelas sebab-sebab yang melatar belakangi munculnya sebuah hadis tersebut. Tentu saja yang dipilih telah melalui kualifikasi sanad dan rawinya berdasarkan teori-teori dalam ilmu-ilmu hadis. Kemudian langkah berikutnya adalah melakukan identifikasi teks atau matan hadis dari aspek kebahasaan, kemudian kata yang mutasyabih, mutlak atau makna konotasi ke denotasi, dan artinya dari makro ke mikro, muskil yang makna yang sorry, hakiki dan majazi, juga makna yang gharib ke makna wadih, dan sebagainya. Jadi kurang lebih itu yang dapat saya narasikan mengenai metodologis dalam kajian hadis tematik saya. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Selebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.